warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Revalina Rahmadani. Saya kerap disapa Reva. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan materi fonologi tentang ciri-ciri prosodi atau supramental dalam bahasa Indonesia. Dan materi ini sempat dibawakan oleh kelompok 5 di kelas F. Jadi langsung saja. Nah, sebelum kita masuk ke ciri-ciri prosodi, kita harus tahu dulu apa sih itu prosodi. Nah, prosodi adalah ilmu yang mempelajari tentang irama, penekanan, dan intonasi dalam berbicara. Nah, menurut Arvel 1994, cakupan prosodi lebih luas meliputi aksen, irama, tesitura, kelangsingan, tekanan, timbre, jungtur, kelantangan suara, dan intonasi. Nah, selain unsur leksikal yang kemudian terangkai untuk membentuk sebuah struktur leksikal, sebuah tuturan juga mempunyai unsur lain yang mengarakterisasi struktur leksikal sehubung dengan bagaimana struktur itu harus dituturkan. Nah, dari sudut pandang fonetik, unsur yang pertama disebut itu unsur segmental. Dan unsur yang mengakterisasi unsur segmental itu disebut unsur suprasegmental atau prosodi. Nah, unsur segmental berkaitan dengan bunyi-bunyi tunggal, sedangkan unsur suprasegmental berkaitan dengan ciri akustik lain yang menyertai bunyi-bunyi tunggal itu. Adapun ciri-ciri prosodi, yang pertama ada nada, yang kedua ada tekanan, yang ketiga ada jeda, yang keempat ada durasi, dan yang kelima ada intonasi. Nah, apa sih itu nada? Nada atau pitch berkenaan dengan tinggi rendahnya suatu bunyi. Nah, bila suatu bunyi segmental diucapkan dengan frekuensi getaran yang tinggi, tentu akan disertai dengan nada yang tinggi. Sebaliknya, kalau diucapkan dengan frekuensi getaran yang rendah, tentu akan disertai juga dengan nada yang rendah. Kemudian yang kedua itu tekanan. Nah, tekanan ini berbeda dengan nada. Tekanan dalam tuturan bahasa Indonesia berfungsi membedakan maksud dalam tataran kalimat atau sintaksis, tetapi tidak berfungsi membedakan makna dalam tataran kata atau leksis. Dalam tataran kalimat, tidak semua kata mendapatkan tekanan yang sama. Hanya kata-kata yang penting atau yang dianggap penting saja yang mendapatkan tekanan atau aksen. Oleh karena itu, pendengar atau orang-orang harus mengetahui maksud dibalik makna atau tuturan yang dia dengar. Kemudian yang ketiga ada jeda. Nah, jeda disamakan dengan persendian di sini. Hentian bunyi dalam suatu arus ujaran menjadi titik berat. Sendi yang bersifat dalam atau internal membatasi silabel dengan sebuah kata. Kata mobil misalnya, jedanya dapat digambarkan menjadi mo dan bil. Sementara itu, sendi yang bersifat luar atau open juntar dapat memberikan batasan-batasan serupa. Kemudian selanjutnya itu ada durasi. Nah, durasi dalam prosodi bahasa Indonesia merujuk pada panjang atau pendeknya pengucapan bunyi, suku kata atau kata. Aspek ini sangat penting karena dapat mempengaruhi makna dalam pemahaman dalam berkomunikasi. Kemudian selanjutnya adalah intonasi. Nah, intonasi dalam prosodi bahasa Indonesia merujuk pada pola perubahan nada suara saat berbicara. Ini adalah aspek penting dalam fonologi yang berfungsi untuk menyampaikan makna, emosi, dan jenis kalimat.